Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk zodiak kalian ya, zodiak Capricorn, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 28 Februari sampai dengan 6 Maret 2022. Reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Kalau gitu langsung kita mulai untuk reading mingguan kali ini. Jadi sebentar ya teman-teman. Sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 9 cawan, terus 10 pedang, King of Wands, Judgment, The Tower, 7 koin, 8 koin, 4 cawan, dan temanya kartunya Wheel of Fortune. Cukup menarik. Terus ada bottom of deck, ada kartu The Sun ya. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Leo ya. Teman-teman kalau bisa simak terus videonya sampai selesai, soalnya di akhir video nanti kita akan bahas lagi lebih mendalam kira-kira bagaimana kisah asmaramu untuk minggu ini ya. Kita lanjut. Tadi di bawah ada kartu The Sun yang melambangkan suatu faktor kejelasan baru ya. Jadi artinya Capricorn untuk minggu ini beberapa dari kalian sepertinya akan mendapatkan sebuah kejelasan yang baru ya. Di sini mungkin ada yang lagi mencari kejelasan juga. Misalnya mungkin lagi butuh kejelasan dari seseorang, kejelasan mengenai pekerjaan dan lain sebagainya ya. Jadi untuk minggu ini sepertinya kalian tuh lagi mencari kejelasan Capricorn. Ada suatu kejelasan penting yang kamu butuhkan. Agar apa? Agar lebih siap ketika harus mengambil sebuah langkah dan keputusan yang penting ya. Terus lihat di bawahnya ada kartu Strength yang melambangkan kesabaran ya. Jadi intinya memang untuk minggu ini kalian tuh lagi sabar banget Capricorn, lagi berusaha untuk lebih sabar ketika apa? Ketika mencari kejelasan yang kamu butuhkan dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi kalau bisa teman-teman lebih bersabar lagi ketika mencari kejelasan yang sedang kamu perlukan untuk minggu ini ya. Terus di bawahnya ada kartu Ace of Pentacles dan kartu King of Pentacles. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus, Virgo, Capricorn ya. Jadi artinya teman-teman akhir-akhir ini kalian tuh benar-benar lagi fokus banget ke dalam segi pekerjaan dan keuangan dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Mungkin ada yang lagi sibuk bekerja, mencari uang, mungkin ada juga yang lagi sibuk ya untuk mencari pekerjaan yang baru, mungkin lagi fokus banget ke dalam keuangan ya, fokus untuk menjaga keuangan, memelihara memperbaiki keuangan dan lain sebagainya. Jadi pikiran itu benar-benar lagi fokus banget ke dalam segi materi seperti pekerjaan dan keuangan akhir-akhir ini ya. Jadi intinya dengan kartu The Sun aku lihat untuk minggu ini kalian tuh lagi fokus untuk mencari kejelasan yang penting banget ya. Mungkin ada suatu hal yang sedang kamu butuhkan saat ini agar bisa lebih siap lagi ketika harus melangkah maju ke depan. Terus tema untuk bintang Capricorn dalam minggu ini adalah kartu Wheel of Fortune ya. Kartu Wheel of Fortune melambangkan keberuntungan ya, ataupun perubahan positif. Memang bisa disimpulkan ya, beberapa dari kalian mungkin akan tiba-tiba mengalami faktor keberuntungan untuk minggu ini ya. Jadi kondisi kalian tiba-tiba akan lebih membaik. Mungkin ya tadinya ada sesuatu hal yang terasa stuck ya akhir-akhir ini tiba-tiba bisa berjalan lebih lancar kembali. Misalnya mungkin tiba-tiba hubungan cinta dengan seseorang lebih lancar, lebih harmonis ya. Kondisi pekerjaan mungkin lebih mudah untuk diselesaikan dalam minggu ini dan lain sebagainya. Jadi ada unsur perubahan positif yang akan terjadi. Jadi cukup bagus energinya teman-teman ya. Terus bagian lain dengan kartu Wheel of Fortune sebagai tema utama bisa dikatakan ya untuk minggu ini kalian tuh lagi fokus banget untuk berubah. Dengan sengaja ya, kalian itu lagi sengaja memutar roda keberuntungan tersebut ya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar bisa memperbaiki ataupun menyelesaikan suatu hal dalam hidupmu masing-masing. Jadi kalian itu lagi fokus untuk berubah, melakukan perubahan penting dalam minggu ini ke arah yang lebih baik lagi ya. Misalnya mungkin ada yang lagi sengaja untuk merubah cara bekerja ya, cara menyelesaikan pekerjaan di kantor misalnya ya, cara ketika mendekati seseorang, cara berkomunikasi dengan orang lain. Mungkin juga ada juga yang lagi fokus untuk melakukan perubahan dalam
keuangan dan lain sebagainya. Jadi intinya kalian itu lagi fokus untuk berubah, melakukan suatu perubahan nih, perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Oke? Dan lihat dengan kartu Sun tadi, beberapa dari kalian mungkin lagi fokus untuk melakukan perubahan. Untuk apa? Untuk mencari kejelasan yang kamu butuhkan selama ini, ya, dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Jadi bagi kalian yang lagi butuh kejelasan, kalau bisa diusahakan lebih sabar lagi dalam minggu ini, ya. Oke, kita lanjut. Untuk reading kali ini, readingnya akan dibagi menjadi 2 bagian, untuk awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu. Yang pertama ada kartu 9 cawan dan kartu 10 pedang. Jadi ceritanya Capricorn, di awal minggu, ya, beberapa dari kalian mungkin lagi fokus untuk menyelesaikan masalah, ya, dengan kartu 10 pedang ini. Jadi kalian tuh lagi fokus untuk mengakhiri, menyelesaikan suatu masalah yang telah terjadi akhir-akhir ini. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mencapai keinginanmu, 9 cawan. Soalnya kenapa? Kamu itu lagi punya keinginan besar, Capricorn, di awal minggu. Ada suatu hal yang kamu inginkan, sehingga kamu itu lagi ingin menyelesaikan masalah tertentu, agar keinginanmu bisa segera tercapai dengan kombinasi kedua kartu ini. Ya, oke? Sesuai dengan tema utamamu juga kartunya Wheel of Fortune. Jadi di awal minggu kalian tuh lagi sibuk untuk melakukan perubahan. Perubahan dengan cara bagaimana? Dengan cara menyelesaikan masalah terlebih dahulu. Jadi ceritanya kira-kira begitu, ya teman-teman. Ya, oke. Terus di bawahnya ada kartu The Tower dan kartu 7 koin. Jadi ceritanya di awal minggu mungkin beberapa dari kalian tiba-tiba mata pikirannya tiba-tiba lebih terbuka dengan kartu The Tower ini. Ya, sudut pandangmu tiba-tiba akan berubah total dikarenakan sesuatu hal terjadi, ya. Misalnya mungkin sudut pandang terhadap seseorang tiba-tiba berubah, sudut pandang mengenai pekerjaan mungkin lagi berubah juga di awal minggu, ya. Jadi hati-hati, ya. Dengan kartu 7 koin, aku lihat kalian tuh akan berhenti sebentar untuk melakukan evaluasi ulang setelah mengetahui suatu hal dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi jadi ceritanya kamu itu tiba-tiba lebih paham mengenai seseorang ataupun mengenai suatu hal, dan pemahaman baru tersebut, ya, sudut pandang tersebut bisa kamu gunakan untuk melakukan evaluasi ulang mengenai suatu hal dalam hidupmu, ya, di awal minggu nanti, ya. Oke? Terus kita lihat energi di akhir minggu. Yang pertama ada kartu King of Wands dan kartu Judgment. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, Sagittarius. Oke, jadi ceritanya Capricorn di akhir minggu, ya, mungkin kamu itu lagi semangat tinggi untuk melakukan keputusan yang terbaik mengenai suatu hal di akhir minggu, ya. Jadi ada sebuah keputusan tepat nih yang akan kamu lakukan, teman-teman. Misalnya mungkin ada yang lagi ingin melakukan keputusan yang tepat dalam hubungan cinta, ya, keputusan mengenai karir, mengenai bisnis dan lain sebagainya. Jadi kamu tuh lagi semangat tinggi nih, teman-teman, ya, punya semangat tinggi untuk mengambil keputusan yang terbaik. Mungkin dikarenakan kamu itu lagi ingin mencapai suatu tujuan, ada goal, ya, tujuan tertentu yang ingin kamu segera capai di akhir minggu. Sesuai dengan tema utamamu, kartunya Wheel of Fortune tadi. Mungkin ceritanya di akhir minggu, ya, kalian tuh sengaja memutar roda keberuntungan, melakukan perubahan, ya, perubahan dengan cara bagaimana? Dengan cara melakukan keputusan yang tepat, keputusan yang terbaik dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke. Terus di bawahnya ada kartu 8 koin dan kartu 4 cawan. Jadi ceritanya memang beberapa dari kalian di akhir minggu masih mengalami faktor ketidakpuasan mengenai kondisi pekerjaan ataupun bisnis dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi hati-hati bagi kalian yang sedang bekerja ataupun yang sedang menjalankan usaha, ya, ada suatu hal yang membuat hatimu tuh kurang puas di akhir minggu. Jadi hati-hati banget, ya. Jadi di sini kamu tuh lagi perlu untuk selalu kerja keras jika ingin berhasil, ya. Selalu usaha, ya, jangan menyerah di tengah jalan. Mungkin perlu untuk menginvestasikan tenaga atau waktu lebih ke dalam usaha yang sedang kamu lakukan saat ini, ya. Soalnya kenapa? Aku lihat ada semacam faktor ketidakpuasan, teman-teman. Di sini hatimu itu lagi merasa tidak puas, mungkin tidak puas dengan kondisi di lingkungan pekerjaan, ya, tidak puas dengan kondisi gaji yang diterima misalnya, ataupun lagi merasa kurang puas dengan bisnis yang sedang kamu lakukan saat ini. Jadi apapun itu memang perlu untuk lebih bersabar, ya. Dengan kartu The Sun tadi, cari kejelasan yang kamu butuhkan, ya, dalam minggu ini Capricorn, agar kamu itu lebih siap ketika ingin melakukan langkah dan keputusan yang penting, ya. Oke, jadi intinya dengan kartu Wheel of Fortune sebagai tema utama, memang kondisi kalian cukup bagus untuk minggu ini, ya. Mungkin
beberapa dari kalian akan menikmati keberuntungan ataupun perubahan positif ke arah yang lebih baik dalam minggu ini, ya. Terus bagian lain sepertinya kamu sendiri yang dengan sengaja memutar roda keberuntungan tersebut lagi mencoba menciptakan perubahan dalam bidang kehidupanmu masing-masing ke arah yang lebih baik lagi. Jadi apapun itu, kalau bisa selalu semangat Capricorn, jangan menyerah di tengah jalan, ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita lihat langsung bagaimana kisah asmaramu. Di sini saya akan tarik lagi 2 kartu tambahan, ya. Jadi sebentar teman-teman. Oke. Yang pertama ada kartu ini, Judgment. Oke, muncul 2 kali kartunya. Terus satunya lagi 9 cawan. Oke, juga muncul 2 kali. Menarik sekali energinya. Jadi ada kartu 9 cawan dan kartu Judgment, ya. Oke, Capricorn. Jadi untuk segi percintaan, aku lihat memang untuk minggu ini kalian tuh akan membuat keputusan yang terbaik dalam hubungan cinta, Judgment, ya. Oke, ini berlaku untuk single maupun couple. Misalnya, bagi yang lagi single ya, dalam minggu ini kalian tuh lagi mencoba membuat keputusan terbaik. Kira-kira harus mendekati orang tersebut apa enggak? Lanjut mencintai orang tersebut apa enggak? Maju apa enggak? Ya, sesuai dengan tema utamamu, kartunya Wheel of Fortune. Jadi untuk minggu ini kalian tuh sengaja memutar roda keberuntungan, ya. Lagi sengaja menciptakan perubahan dalam hubungan, ya. Hubungan cinta ke arah yang lebih baik. Mungkin ada yang lagi mencoba untuk PDKT dengan seseorang dan lain-lain, ya. Terus bagi yang lagi couple hampir sama, mungkin untuk minggu ini kalian tuh lagi mencoba juga untuk apa? Melakukan keputusan yang tepat dalam hubungan di antara kalian berdua nantinya. Soalnya kenapa? Di sini ada kartu 9 cawan loh, yang melambangkan keinginan yang baru. Jadi ceritanya bagi yang lagi couple ya, kamu tuh lagi punya keinginan besar terhadap pasanganmu, dan kamu itu mungkin akan menceritakan lagi mencoba agar pasanganmu itu mau menuruti semua keinginanmu dalam minggu ini. Jadi ada sebuah keputusan yang tepat yang akan kalian lakukan dalam hubungan di antara kalian berdua. Dan dengan kartu Wheel of Fortune sebagai tema utama, mungkin nantinya beberapa dari kalian justru akan menikmati keberuntungan. Mungkin pasanganmu tuh akan tiba-tiba menuruti semua keinginanmu dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi bagi yang lagi couple cukup bagus energinya untuk segi asmara, ya. Terus bagi yang lain memang ada sebuah keputusan tepat yang akan kamu lakukan agar hubungan kalian lebih harmonis lagi ke depannya, ya. Oke, teman-teman, guys, segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya. Terima kasih sudah nonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.